November tahun 2009. Waktu itu, aku sempat sakit demam yang akhirnya menghambat aktivitasku sehari-hari. Dan karena itu juga, aku sudah 3 hari tidak masuk kerja. Di hari keempat semenjak aku sakit, aku mulai memaksakan diri untuk masuk kerja. Ya walaupun aku masih merasa badanku lemas dan kepalaku cukup pusing. Tapi kalau lama-lama tidak masuk kerja juga, aku tidak enak kepada atasanku. Singkat cerita, hari itu aku masuk kerja, melakukan aktivitas seperti biasa. Ya walaupun tidak terlalu maksimal. Hingga akhirnya sore pun tiba. Saat pulang ke rumah, aku langsung beristirahat. Hingga pada pukul setengah 9 malam, tiba-tiba aku dibangunkan oleh suara ponselku yang berdering. Saat aku lihat, ternyata itu telepon dari atasanku. Bergegas aku bangun dari kasur dan aku angkat saat itu. Halo bos, ada apa? Ruth, bagaimana keadaanmu? Baik-baik aja kan? Atau udah mendingan? Udah mendingan bos, maaf saya tadi baru bangun tidur. Oh gini, Ruth, kamu bisa nggak bantu saya? Bantu apa bos? Bantu ambilin laporan dokumen yang kamu bikin tadi siang. Soalnya besok pagi saya harus presentasikan laporan itu di pusat. Maaf sekali Ruth, soalnya kalau saya nyuruh security, mereka tidak akan paham. Sekali lagi saya minta maaf Ruth, padahal kamu masih agak sakit. Iya bos, nggak apa-apa, tenang aja kok. Ya udah, nanti dari kantor kamu langsung ke rumah saya ya. Baik bos. Sebenarnya aku ingin menolak, tapi aku tidak enak kepada atasanku ini karena dia terbilang orang yang sangat baik dan sering membantuku di tempat kerja. Setelah mencuci muka, aku langsung ganti baju dengan baju yang cukup tebal karena aku masih merasa badanku kurang enak. Setelah itu, aku langsung masuk ke mobil. Kulihat jam menunjukkan pukul 9 kurang 15 menit. Singkat cerita, akhirnya aku sampai di tempat kerjaku. Melihat ada security yang berjaga di pos, aku lalu memarkirkan mobil. Saat itu, aku keluar mobil dan security yang berjaga di pos itu menghampiriku. Pak, tumben malam-malam ke kantor. Ada apa pak? Iya, ini disuruh si bos untuk ngambil dokumen. Oh iya pak, di atas ada yang lembur nggak pak? Nggak ada pak, hanya ada security aja yang sedang berkeliling pak. Udah pak, saya ke atas dulu ya. Baik pak, hati-hati pak, perlu ditemenin nggak pak? Nggak usah, biar saya sendiri aja. Aku pun mulai berjalan dan masuk ke lobi. Saat itu tampak 2 security yang sedang berkeliling. Tugas malam pak, tanya security tersebut. Di situ aku kembali menjelaskan tujuanku ke kantor. Setelah itu aku lanjut berjalan menuju lift. Saat hendak masuk ke pintu lift, aku melihat di sebelah kanan ada seorang office boy yang berjalan mendekat. Namun anehnya, wajahnya ini tertunduk. Tangan kanannya memegang pelan plus dengan wadah airnya. Namun saat itu aku tidak terlalu memperdulikannya. Aku pencet tombol lift. Saat pintu lift terbuka lebar, aku masuk dan office boy itu mengikutiku masuk ke dalam lift. Entah kenapa, saat di dalam lift, timbullah perasaan aneh. Ada sebuah pertanyaan juga. Apa emang office boy di sini bekerja sampai malam? Setauku, mereka ini pulang setelah karyawan pulang. Maksimal pada pukul 7 mereka sudah pulang semua. Ditambah lagi, aku sedikit asing dengan wajahnya. Dan tiba-tiba, office boy ini bertanya kepadaku, mau ke lantai berapa pak? Mau ke lantai 9 mas. Oh belum pulang mas? Tanyaku kepada office boy tersebut. Iya pak, ada sesuatu yang harus saya bereskan dulu. Setelah itu, lift pun mulai naik. Setelah sampai di lantai 3, lift pun berhenti. Pintunya mulai terbuka. Tampak ruangan itu sudah sangat gelap. Dan si office boy itu keluar lift. Pak, saya duluan ya. Ya mas. Tak berapa lama, pintu lift pun tertutup. Namun sekitar 3-5 detik kemudian, pintu lift ini kembali terbuka. Di situ aku berpikir, mungkin si office boy tadi ingin naik lagi ke dalam lift.
Namun saat pintu lift terbuka lebar, di situ aku tidak melihat siapapun. Padahal jaraknya ini baru beberapa detik, tapi si office boy itu sudah tidak ada. Entah kenapa. Aku coba pencet tombol lift lagi supaya pintu lift ini tertutup. Pintu lift ini tertutup. Namun tak berapa lama, pintu lift ini kembali terbuka. Duh, kok gini? Apa liftnya rusak? Pikirku saat itu. Di situ, aku mulai ada perasaan aneh saat menatap ke arah lantai 3 ini. Seakan suasananya benar-benar menakutkan. Tanganku tak henti-hentinya menekan tombol lift supaya cepat-cepat naik ke lantai 9. Alhamdulillahnya, tak berapa lama pintu lift ini mulai tertutup dan lift pun mulai naik ke lantai 9. Hingga akhirnya aku sampai di lantai 9. Aku mulai keluar dari pintu lift. Terlihat suasana di lantai 9 ini benar-benar gelap dan cukup menyeramkan. Aku mulai menyalakan lampu flash yang ada di ponselku. Aku mulai mencari tombol lampu. Suasananya benar-benar sepi dan sunyi. Bahkan suara langkahku ini terdengar cukup jelas. Aku pun mulai menyalakan beberapa tombol lampu di ruangan tersebut supaya tidak terlalu gelap. Dan setelah itu, aku berjalan menuju ruanganku. Saat sudah sampai di pintu ruanganku, di situ aku mencari kuncinya. Namun saat aku rogoh ke saku celanaku, di situ aku tidak menemukannya. Aku coba ingat-ingat kembali, dan sialnya aku baru ingat kalau kunci ruangan ini ternyata tertinggal di dalam mobil. Aduh, ada-ada aja. Di situ aku sedikit kesal dengan sifatku yang pelupa. Akhirnya aku kembali berjalan menuju pintu lift. Saat aku berjalan, aku mendengar di belakangku seperti ada benda yang jatuh. Aku pun mulai menghentikan langkahku. Aku mulai berbalik. Saat aku berbalik dan melihat sekitar, tampak di sana benar-benar sepi dan sunyi. Aku pun tidak melihat benda yang jatuh tersebut. Entah kenapa, saat itu aku merasakan perasaanku cukup takut. Cepat-cepat dengan setengah berlari, aku menuju lift. Kutekan tombolnya supaya pintunya cepat terbuka. Namun sialnya, pintu lift ini cukup lama terbukanya. Dan di situ aku merasakan juga kalau keberadaanku ini seperti ada yang mengawasi dari belakang. Beberapa kali aku menengok ke belakang sambil melihat sekitar kembali. Namun tetap saja, di sana hanya sepi. Saat sedang menunggu lift ini, tiba-tiba aku mendengar suara. Di situ, jantungku serasa mau copot. Aku kembali melihat ke belakang, sambil mundur ke arah pintu lift. Di sana benar-benar sepi, tak ada siapapun. Aku coba arahkan lampu flashku, padahal lampu saat itu sudah menyala. Namun ada beberapa lampu yang memang sengaja aku tidak nyalakan, biar hemat energi juga. Untungnya saat itu pintu lift langsung terbuka. Saat aku hendak masuk ke dalam lift dan membalikkan badan, di situ aku kaget. Karena di dalam lift ini sudah ada office boy yang tadi kutemui yang keluar di lantai 3. Astagfirullah mas, kirain siapa? Udah selesai di lantai 3-nya? Sudah pak. Mau ke lantai berapa pak? Mau ke bawah mas. Setelah itu dia menekan tombol lift dan pintu lift pun mulai tertutup. Saat lift mulai berjalan, entah kenapa perasaan tidak enak yang berkecamuk di dalam hatiku ini semakin menjadi. Entah kenapa, padahal saat itu aku sudah ada di dalam lift. Dan tak berapa lama dari itu, lampu lift ini tiba-tiba berkedip. Lama-lama tiba-tiba mati. Dan lift pun langsung berhenti. Di situ aku langsung panik kan. Astagfirullah, kenapa ini? Situasi di dalam lift itu benar-benar gelap. Namun aku masih bisa melihat kalau si OB ini atau si office boy ini, dia masih berdiri di pojok sebelah kiri. Untuk meredakan rasa ketakutan, aku coba berbicara dengan office boy itu. Mas, ini liftnya kenapa ya? Namun tak ada jawaban. Beberapa kali aku coba tanya, si office boy ini
tidak menggubris pertanyaanku. Di situ, aku berinisiatif untuk menyalakan lampu flash yang ada di ponselku. Saat aku hendak menyalakan lampu flash, tiba-tiba lampu lip ini menyala. Saat lampu lip menyala, di situ aku lebih kaget. Kenapa? Karena aku tidak melihat si office boy tadi. Padahal jelas-jelas saat gelap, di pojokan sebelah kiri aku masih bisa melihat dengan jelas dia berdiri. Dan aku yakin saat aku masuk ke dalam lift tadi, aku sedang tidak berhalusinasi. Cepat-cepat aku tekan tombol lift supaya cepat-cepat bergerak juga. Namun lift ini sejalan sebentar dan langsung berhenti. Pintunya mulai terbuka. Saat aku lihat, ternyata itu di lantai 3. Jantungku langsung berdetak cukup kencang. Cepat-cepat aku tekan kembali supaya pintu lift ini tertutup. Namun ternyata pintu lift ini tak kunjung juga tertutup. Entah kenapa, perasaan tidak enak ini semakin jadi saat itu. Pandanganku mengarah ke arah lantai 3 yang benar-benar gelap dan sepi. Saat itu, pendengaranku tiba-tiba menangkap suara. Ada suara langkah kaki yang mendekat. Aku coba fokuskan pandanganku. Saat itu aku melihat ada sebuah bayangan manusia yang sepertinya berjalan mendekat ke arah lift. Namun anehnya, jalannya ini tidak normal, seperti patah-patah. Saat itu suasananya benar-benar gelap, jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas. "Siapa ya?" ucapku saat itu. Namun tak ada jawaban. Sosok itu terus saja berjalan mendekat. Di tangan sebelah kananku, ponsel masih aku pegang. Saat itu, aku mulai nyalakan lampu flashku. Dan saat lampu flash ponselku menyala, di situ aku langsung ketakutan. Bagaimana tidak? Sosok yang kulihat berjalan mendekat itu, yang kukira adalah manusia biasa, ternyata sosok itu benar-benar menyeramkan. Wajahnya ini benar-benar rusak, bahkan terlihat darah masih menetes dari wajah yang rusak ini. Ditambah lagi, kedua kakinya ini seperti patah, jadi dia jalannya seperti patah-patah itu. Ditambah lagi, tangan kiri yang memegang pelan, serta tangan kanannya yang melambai ke arahku, seakan menyuruhku untuk menunggunya. Di situ badanku langsung bergetar dengan hebat. Astagfirullah, astagfirullah. Dan tak berapa lama, sosok tersebut berucap, "Tolong Pak, tunggu saya." Aku berusaha sekuat mungkin untuk menggerakkan tubuhku yang bergetar itu. Saat itu alhamdulillahnya kakiku bisa digerakkan. Aku langsung keluar dari lift dan melari ke arah tangga yang mengarah ke lantai 2. Saat aku berlari, aku mendengar suara tawa yang cukup menyeramkan. Suara tawa itu seakan menertawakan ketakutanku. Namun aku tidak peduli. Yang pasti aku ingin cepat keluar dari kantor ini. Aku pacu kakiku sekencang mungkin. Hingga akhirnya aku dapat keluar juga. Saat aku keluar, kulihat di pos security ada 2 security yang sedang berjaga. Aku hampiri mereka. Saat mendekat, mereka melihat wajahku yang sangat ketakutan dan sedikit pucat. Mereka bertanya, "Pak, kenapa Pak? Kayak ketakutan gitu Pak?" Ah, iya Pak. Di situ aku menceritakan apa yang aku alami. Namun salah satu security itu, kulihat dari raut wajahnya, dia seakan tidak percaya. Dia adalah security paling muda yang baru masuk sekitar 2 minggu yang lalu. "Ya udah Pak, itu dokumennya udah diambil Pak." "Belum, makanya saya turun ke bawah mau sekalian minta tolong. Minta temen saya ngambil ke atas." "Ya udah Pak, biar saya aja yang nemenin," ucap security itu yang sebut saja namanya Amir. Setelah keadaan cukup tenang, aku mulai berjalan ke mobil untuk mengambil kunci ruanganku. Setelah itu, aku langsung berjalan masuk kembali ke kantor. Amir mengikuti dari belakangku. Namun saat sampai di depan pintu lift, di situ aku mulai ragu.
Aku ingat sosok tersebut. Khawatirnya saat aku buka lift, sosok itu ada di sana. Dan tak berapa lama Amir maju. Udah pak, tenang aja, gak usah takut. Kalau nanti sosok itu muncul, biar nanti saya aja yang hadapin. Aku melihat ke arah wajah Amir. Di situ aku tersenyum. Tampak Amir langsung menekan tombol lift. Pintu lift pun mulai terbuka. Kami mulai masuk ke lift. Di dalam lift, aku terus berdoa supaya tidak diganggu oleh sosok itu lagi. Alhamdulillahnya, lift pun mulai berjalan dan berhenti di lantai 9. Cepat-cepat aku berjalan menuju ruanganku untuk mengambil dokumen yang dibutuhkan oleh atasanku. Setelah semuanya beres, aku langsung mengajak Amir untuk kembali ke bawah. Saat kembali masuk ke dalam lift, di situ aku mencium ada aroma bau anyir yang cukup menyengat. Perasaanku mulai tidak enak saat itu. Aku melihat ke arah Amir. Namun si Amir ini seakan tidak terganggu oleh bau tersebut. Di situ aku bertanya, "Mir, kamu mencium sesuatu nggak?" "Enggak pak, nggak ada apa-apa, biasa aja pak." Di situ aku yakin kalau hanya aku yang mencium bau amis ini. Padahal jelas-jelas hidungku saat itu sedang tidak flu atau mampet. Dan aku yakin bau amis ini berasal dari dalam lift ini. Lift pun mulai bergerak. Dan tak berapa lama, lift ini berhenti. Di situ jantungku langsung berdetak cukup kencang. Pintu lift mulai terbuka. Saat terbuka, ternyata itu di lantai 3. Jantungku terus berdetak cukup kencang. Badanku pun mulai gemetar saat itu. "Mir, kita lewat tangga aja yuk." Bentar pak. Saya mendengar suara pak." Ayo Mir. Saat itu aku langsung keluar dari lift dan lari ke dekat tangga. Namun kulihat Amir ini terus menatap ke arah ruangan di lantai 3 itu. Sebentar pak. Aku mendekat ke arah Amir. Namun Amir terus melangkah maju. "Mir, ayo Mir, cepat Mir." Di depan aku melihat ada sosok yang berjalan dan mendekat ke arah Amir. Dan sosok itu jalannya patah-patah. Aku yakin itu sosok yang kulihat tadi. Sosok yang menyerupai office boy tersebut. "Mir, ayo Mir." Tenang pak. Tolong saya." "Hei, kamu jangan ganggu di sini. Pergi sana," ucap Amir yang tiba-tiba mengarahkan tangannya. Kulihat sosok itu tiba-tiba terhenti. "Mir, ayo Mir. Pergi kamu, pergi." Dan tak berapa lama setelah tawa itu, sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Aku coba memperhatikan sekitar. Aku mendekat ke arah Amir. "Mir, udah pergi Mir?" "Iya pak, udah pergi, aman pak, tenang pak." Syukurlah kalau kayak gitu. Di situ aku berjalan ke arah lift. Entah kenapa, Amir sepertinya terdiam di belakangku. Saat aku membalikkan badan di dalam lift, kulihat Amir ini tetap terdiam. Namun dia menghadap ke arahku. "Mir, ayo cepet, kita jalan lagi ke bawah." Pak, tubuh saya gak bisa digerakin pak." "Kamu jangan main-main Mir, yang bener Mir." "Iya pak, tubuh saya pak gak bisa digerakin pak." Saat aku perhatikan kembali di belakang tubuh Amir ini, sosok tersebut sudah memeganginya dan tangannya ini memeluk tubuh Amir dari belakang. Sedangkan wajah dari si OB ini itu berada di bahu sebelah kanan. Kulihat Amir mulai menoleh ke arah sosok tersebut. Dan sosok tersebut memperlihatkan wajah menyeramkannya dan terus tertawa. Aku yang melihat kejadian tersebut sudah benar-benar sangat ketakutan. Hingga akhirnya kakiku ini refleks berlari keluar lift dan menuruni anak tangga. Di situ aku terus berteriak, Tolong! Aku terus menuruni anak tangga. Hingga akhirnya di lantai 2, aku menuruni anak tangga yang mengarah ke lantai 1.
Di situ aku berpapasan dengan kedua security yang berlari ke arahku. "Pak, ada apa, Pak?" Itu di atas, di lantai 3. Amir, Amir kenapa, Pak? Amir, Amir kayak Tiba-tiba aku mendengar suara tawa. Tawa itu seperti mendekat dan berasal dari arah tangga yang mengarah dari lantai 3 ke lantai 2. Astagfirullah. "Udah, Pak, Bapak tunggu aja di pos, Pak. Biar kami yang bawa Amir, Pak." Aku hanya mengangguk dan security itu mulai berlari ke lantai atas. Sedangkan suara tawa itu terus saja terdengar dan seperti mendekat ke lantai bawah. Aku pacu kakiku untuk keluar dari kantor tersebut. Hingga akhirnya aku sampai di pos security. Di situ aku coba menenangkan diriku. Aku ambil segelas air minum dan ku minum saat itu. Setelah keadaan cukup tenang, aku melihat ke arah monitor layar CCTV yang ada di pos security tersebut. Saat aku lihat, ternyata si Amir ini sedang digotong oleh kedua temannya ini. Kedua temannya mulai menuruni anak tangga di lantai 2 ke lantai 1 saat itu. Dan tak berapa lama aku perhatikan mereka mulai keluar dan berjalan mendekat ke arah pos security. Saat itu aku sempat bertanya-tanya di dalam hati, kenapa si Amir ini bisa sampai digotong? Aku juga merasa bersalah karena tadi sudah meninggalkannya. Dan tak berapa lama si Amir sudah sampai di pos security, namun dia masih belum sadar. Di situ aku bertanya kepada dua temannya, "Pak, Amir ini kenapa, Pak?" Mereka menceritakan, saat mereka berlari mendekat ke arah sumber suara, mereka melihat Amir yang sedang menuruni anak tangga. Namun wajahnya ini seperti sangat menakutkan. Dia terus saja tertawa. Dan Pak Udin, salah satu security yang paling lama di sana, dia ngeh kalau si Amir ini pasti kesurupan. Mereka coba pegangi, namun Amir ini mengamuk. Di situ, Pak Udin yang paham tentang hal-hal seperti itu langsung mengobati Amir. Untungnya sosok tersebut gampang untuk keluar dari tubuh Amir. Amir saat itu langsung tak sadarkan diri, makanya langsung digotong. Aku pun menceritakan kejadian yang terjadi saat aku bersama Amir. Dan tak berapa lama, si Amir ini sadar. Dia mulai membuka matanya. Pak Udin langsung memberikan segelas air putih. Dan sedikit dari air itu dibasuhkan ke wajahnya. Namun kulihat Amir ini tampak shock. Di situ aku boleh bertanya kepada Pak Udin, "Pak, apa kantor ini memang angker, Pak? Padahal kan saya udah lama, Pak, kerja di sini, ya sekitar 3 tahunan lah, Pak. Perasaan baru kali ini saya diganggu di sini, Pak." Bapak kan belum pernah malam, Pak, di kantor ini, Pak. Lagi pula kan rata-rata karyawan di sini paling malam sampai jam 7, Pak. Nggak ada yang lebih. Memang di sini benar-benar angker, Pak. Jadi gini, Pak, dulunya di sini kan ya sebelum dibangun gedung ini itu aja lahan kosong di sini, Pak, yang ditumbuhi oleh pepohonan. Kebetulan kan rumah saya nggak jauh dari sini, jadi saya tahu seluk-beluknya. Waktu itu juga saya masih muda, Pak. Terus Pak, gimana, Pak? Jadi di lahan kosong tersebut dulu ada salah satu pohon yang dianggap paling angker, dan di situ konon ada penunggunya. Waktu itu saya juga sering mendengar kabar dari warga sekitar kalau sosok yang menunggu pohon tersebut sering mengganggu warga yang lewat. Hingga warga di sekitar sini, Pak, tak ada yang berani lewat ke dekat lahan tersebut. Apalagi mendekat ke pohon keramat atau pohon yang dianggap angker itu, Pak. Terus Pak. Nah, tak lama dari itu ada seseorang yang berminat dengan lahan tersebut. Karena di sekitarnya kan sudah mulai dibangun. Hanya lahan inilah yang kosong, Pak. Saat itu ada yang mau beli. Konon katanya mau dibikin suatu bangunan lah. Nah, sudah selesai dibeli, saat pemerataan tanah, pohon tersebut susah untuk ditebang, Pak. Bahkan ada salah satu orang yang menebang pohon itu, dia sampai terluka, Pak. Karena gergaji mesin yang dia gunakan itu patah dan langsung nyabet ke arah tangannya, Pak.
Terus gimana pohon ini bisa ketebang, Pak? Jadi, itu didatangkan orang yang paham tentang hal-hal gaib untuk mengusir makhluk tersebut. Tapi konon, makhluk itu tidak mau pindah. Mereka mau pohonnya ditebang, tapi mereka akan tetap menghuni lahan tersebut. Hingga akhirnya, pohon itu bisa ditebang dan bangunan ini mulai berdiri, Pak. Dulu, sebelum dibeli oleh perusahaan Bapak, ini sudah 3 kali ganti pemilik, Pak. Dan katanya, kantornya angker, Pak. Sering ada gangguan-gangguan lah. Saya sempat bekerja kedua perusahaan ya, termasuk perusahaan yang sekarang, Pak. Jadi saya tahu seluk-beluk di dalamnya. Apalagi, Pak, sebelum perusahaan Bapak menempati ini 5 tahun yang lalu, itu pernah ada suatu kejadian, Pak. Kejadian apa, Pak? Jadi saat itu di lantai 3 ada salah satu office boy yang entah kenapa dia bunuh diri, loncat dari lantai 3 melalui kaca tersebut. Semenjak kejadian tersebut, Pak, sosok penunggu yang dulu menghuni lahan ini itu memanfaatkan kejadian si OB tersebut. Jadi sosok itu sering menyerupai office boy tersebut dan mengganggu karyawan yang kebetulan lembur. Dulu perusahaan yang sebelum perusahaan Bapak ini, mereka kan mewajibkan karyawannya untuk totalitas dalam bekerja. Ada yang pulang sampai pukul 9 malam, ada yang pulang sampai pukul 10 malam. Nah, mereka sering diganggu oleh office boy tersebut. Hingga akhirnya mungkin lama-kelamaan karyawannya pada ngeluh, akhirnya mereka pindah gedung lah. Dan gedung ini digunakan oleh perusahaan Bapak. Nah, pas digunakan oleh perusahaan Bapak, banyak karyawan yang gak pernah lembur kan, Pak. Maksimal di sini sampai pukul 7. Jadi mereka tidak mengetahui, Pak, kalau kantor ini angker. Hanya security yang jaga malam saja yang tahu, Pak. Nah, kebetulan Amir ini baru hari ini dia kerja malam, Pak. Saya udah bilang, tapi Amir ngeyel, merasa bahwa dia punya sesuatu. Hanya dia diganggu. Oh gitu. Ya saya juga minta maaf ya Amir ya. Tadi saya ninggalin kamu. Amir hanya mengangguk saat itu. Mir, kamu jadiin pelajaran nih. Jangan kayak gitu lagi kalau di sini ya. Dia tetap mengganggu. Dan setelah itu, aku pun lalu berpamitan kepada semua security di sana. Tak lupa aku memberikan beberapa uang untuk mereka membeli kopi dan makanan. Setelah itu, aku langsung pamit dan pergi menuju rumah atasanku. Saat sampai di sana, kulihat jam menunjukkan pukul setengah 12 malam. Bosku ini sempat bilang kepadaku, kenapa sampai larut malam? Di situ aku menceritakan kejadian yang aku alami. Si bos itu paham dan dia sepertinya mengerti apa yang terjadi di sana. Dia pun meminta maaf kepadaku karena membuatku harus mengalami sesuatu yang sangat menakutkan. Aku pun memakluminya. Setelah itu, aku langsung kembali ke mobilku dan pulang ke rumah. Dan entah kenapa, setelah mengalami kejadian ketakutan itu, badanku ini yang tadinya lemas, kepalaku pusing, itu hilang dengan seketika sakitnya. Badanku jadi normal. Ya mungkin karena ketakutan yang luar biasa yang akhirnya mengalahkan rasa sakitku. Dan itu menjadi pengalamanku yang benar-benar tak pernah aku lupakan. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.